Jadi di awal gue mau baca sinopsis dari buku ini dulu ya guys. Orang boleh berbeda dalam banyak hal, tapi banyak bersepakat dalam satu hal, yaitu ingin bahagia. Sayangnya, makna bahagia itu tidak tunggal dan sama bagi semua orang. Bahagia bagi yang satu boleh jadi bukan bahagia bagi yang lain. Bahagia itu ternyata macam-macam dan bisa saling bertentangan. Maka layak sekali kalau orang bertanya, apa sih bahagia itu sebenarnya? 4 orang bijak, yaitu Plato, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ki Ageng Suryo Mentaram menawarkan konsep kebahagiaan. Berikut cara-cara mencapainya dalam buku ini. Meski masing-masing mengambil pendekatan berbeda, ada beberapa kesamaan yang mencolok bahwa orang mesti mengenal diri sendiri sebagai titik berangkat dan orang menemukan diri sendiri sebagai titik tujuan. Mustahil orang mencapai kebahagiaan kalau tidak tahu siapa dirinya dan apa makna bahagia bagi dirinya. Buku ini bakal memberi pencerahan bagi kita yang mencari kebahagiaan sejati. Halo guys, jadi kali ini gue mau nge-review buku yang baru aja selesai gue baca di awal tahun 2026 ini, yaitu bukunya si Pak Fahrudin Faiz. Kalian pernah kan dengar podcast atau suara ceramah beliau yang bikin adem, dan beliau itu punya beberapa buku. Dan buku pertama beliau yang baru gue baca itu adalah yang judulnya adalah Filsafat Kebahagiaan. Dan buku ini tuh menjelaskan filsafat kebahagiaan. Jadi di buku ini itu menjelaskan terkait filsafat kebahagiaan menurut dari Plato, terus via Al-Farabi dan Al-Ghazali, serta yang terakhir itu menurut Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan buku ini itu penerbitnya adalah Zimizan ya guys. Jadi menurut Plato itu adalah bahwa hakikat manusia itu adalah jiwanya, dan raga kita atau tubuh kita tuh adalah manifestasi dari jiwa kita sendiri. Nah, menurut beliau ada 3 unsur dan 1 unsur ini jadi 4 sebenarnya, jadi 3 plus 1. Nah, 1 ini yang selalu ada di mana-mana, selalu ada di ketiga ini. Yang pertama itu adalah epitomia. Dia itu kayak unsur yang berkaitan sama nafsu rendah. Nafsu rendah itu dari dari bawah kemaluan sampai perut, itu berkaitan sama nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. Terus yang kedua itu ada tumos. Tumos ini berkaitan sama nafsu tengah atau dari perut ke leher. Ini tuh berkaitan sama nafsu rasa semangat, asertif, terus abis itu kekuasaan, terus ambisius. Terus yang ketiga logistikon. Ini berkaitan sama nafsu atas atau berkaitan ini nafsu atas tuh ini akal ya guys. Jadi ini berkaitan sama bagaimana kita menginginkan mencari ilmu, menambah ilmu, menggunakan akal kita seperti itu. Dan ada satu lagi unsur eros namanya. Ini tuh yang melengkapi atau yang selalu ada di ketiga unsur tadi. Ini tuh melambangkan atau lambang cinta. Jadi menurut Plato itu sendiri adalah bagaimana kita bisa bijak mengoptimalisasikan atau tahu keutamaan dari unsur-unsur yang ketiga tadi, bisa mengatur nafsu yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa bahagia, yaitu mengatur epitomia atau nafsu makan, minum, seks secara secukupnya dan sederhana aja, terus mengatur si tumos atau rasa semangat, afektivitas kita, terus
kekuasaan kita itu secara sederhana dan berani. Yang ketiga yang berkaitan sama nafsu akal atau legustikon, bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan atau mengutamakannya dengan menambah ilmu, mencari ilmu, memberikan asupan yang baik terhadap akal kita. Seperti itu guys. Jadi terciptanya kebahagiaan menurut Plato. Yang kedua ini filsafat kebahagiaan menurut Al-Farabi. Jadi Al-Farabi itu, beliau itu lahir di Persia atau di Turki. Jadi menurut Plato kan itu kebahagiaan dari segi individu ya guys. Nah, yang kedua menurut Al-Farabi itu kebahagiaan itu dari segi sosial. Nah, dia beranggapan bahwa kebahagiaan itu sama dengan kesejahteraan. Jadi Al-Farabi ini sendiri adalah orang yang mengutamakan unsur logistikon tadi ya guys, atau nafsu akal. Jadi dia tuh suka banget belajar. Menurut dia tuh kunci kebahagiaan itu adalah kuasai bahasa. Lalu yang kedua itu logika. Yang ketiga ini adalah serius, karena Al-Farabi itu suka banget belajar. Jadi dia tuh menguasai banyak bahasa. Jadi dia tuh orangnya serius, karena dengan begitu dia bisa menjadi orang yang pintar, sehingga dia itu selalu mengutamakan atau mengoptimalisasikan unsur dari logistikon itu sendiri. Jadi guys, menurut Al-Farabi, di dunia sosial kunci kebahagiaan itu ada di 3 pihak. Yang pertama itu adalah di filsuf, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah raja atau penguasa negara. Jadi kalau dari ketiga ini, kan ketiga ini adalah pembimbing masyarakat ya. Kalau misalnya dari ketiga ini menyesatkan masyarakat, ya pasti masyarakatnya juga sesat guys. Jadi kunci kebahagiaan menurut beliau itu adalah jadi orang pintar, selalu mengoptimalisasikan atau mengutamakan akal kita dengan mengisinya dengan pengetahuan dan ilmu-ilmu. Kenapa? Kalau misalkan kita orang yang pintar, orang yang pandai, itu juga dari kepandaian itu akan memunculkan kebahagiaan kita. Terus itu akan membuat kita menciptakan amal baik karena dari ilmu tadi, karena kita tahu mana batasannya, mana larangannya dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, kayak gitu guys. Dan gue paling suka banget nih kata-kata dari partnya Al-Farabi, bahwa ciri negara ideal itu adalah masyarakatnya yang punya pengetahuan untuk bahagia dan praktik hidupnya juga membahagiakan. Oh my god, semoga Indonesia terus bisa mempraktikkan itu ya guys, punya ilmu bahagia dan bisa mempraktikkannya, amin. Yang ketiga adalah Al-Ghazali. Ini dari sudut pandang tokoh Islam. Jadi ada seorang orientalis Jerman namanya Zuener. Beliau itu bilang bahwa tokoh-tokoh besar yang berpengaruh itu, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua ada Bukhari, yang ketiga ada Syari, yang keempat adalah Al-Ghazali. Jadi menurut Al-Ghazali ini tuh sebenarnya konsepnya sama kayak Plato. Kebahagiaannya itu ngelihat dari individu dulu. Kunci kebahagiaan menurut Al-Ghazali ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Itu adalah kunci kebahagiaan. Ya, kita disuruh muhasabah diri guys. Di partnya Al-Ghazali, beliau itu mengatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia juga yang bakal merasakan kebahagiaan sejati. Di sini kita tuh harus mempertanyakan, sering-sering bertanya kepada diri sering-sering kita harus bertanya kepada diri kita sendiri bahwa maksud Allah tuh nyiptain kita tuh untuk apa, terus kita tuh dari mana berasal, terus kita tuh nanti bakal meninggal tuh bakal kemana, siapa sih sesungguhnya diri kita, ya itu kita bakal terus mencari dan mempertanyakan, bermuhasabah diri.
itu yang bakal dari titik kita mengenal diri sendiri itu bakal mendapatkan apa yang kita dapat, yaitu adalah kita bakal merasakan kebahagiaan diri kita sendiri. Part Al-Ghazali itu benar-benar part dimana gue suka banget. Kayak tujuan gue kan baca buku ini adalah emang buat mempertanyakan atau lebih mengenal diri gue sendiri. Jadi kayak pas baca di partnya Al-Ghazali itu kayak bener banget, kayak tahun lalu tuh gue sama banget, kayak banyak muhasabah, terus banyak nanya gue itu sebenarnya siapa, gue sebenarnya tuh dari mana, gue sebenarnya tuh apa tujuan gue hidup di dunia ini, terus nanti gue setelah ini bakal kemana, kayak gitu. Terus dijelasin bahwa kita itu sebenarnya di bagian Al-Ghazali itu, jadi kita itu sebenarnya adalah ruh yang ditiupkan sama Allah, dan di dalam ruh kita itu ada citra dari Allah, ada nama-nama Allah yang Allah tiupkan ke ruh kita. Sebenarnya kita tuh netral, kita tuh sebenarnya itu adalah bukan emosi kita, bukan kerjaan kita, bukan jabatan kita. Sebenarnya itu kita tuh adalah netral. Jadi sebenarnya yaitu gue juga masih terus mengenal diri gue sendiri. Semangat mengenal diri sendiri, guys. Jadi kebahagiaan menurut Al-Ghazali itu adalah bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal dunia kita, lingkungan kita. Sebab kalau kita mengenal diri kita sendiri, mengenal dunia kita juga bakal mengenal Allah atau Tuhan kita. Itu juga bakal yang membuat kita tuh bahagia, guys. Jadi dunia ini adalah jalan kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, filsafat kebahagiaan menurut Suryo Mentaram. Jadi ini tuh perspektifnya dari filsuf Jawa, si Ki Ageng Suryo Mentaram itu anak ke-79 dari Hamengkubuwono ke-7. Beliau itu saking mumetnya di keraton, di daerah keraton, karena dia itu seorang pangeran. Dia tuh sebenarnya tuh kayak bosan gitu awalnya. Jadi ceritanya itu dia itu pengen kabur, tapi beberapa kali emang digagalkan sama bapaknya. Tapi dia itu pengen jadi manusia biasa aja gitu ya, kayak punya kehidupan yang biasa, pokoknya kayak rakyat biasa. Dia itu baru bisa melaksanakan rencananya itu pada saat bapaknya sudah meninggal dan si abangnya itu jadi jadi raja di sana. Beliau itu sebelumnya itu istrinya meninggal setelah punya bayi 40 hari ternyata ya, guys. Terus si Ki Ageng Suryo Mentaram ini punya kunci kebahagiaan, yaitu jangan berlebihan, jangan kekurangan. Terus dia juga punya kunci kebahagiaan yang judulnya itu ada 6S. Di sini gue bukan orang Jawa, jadi kalau salah pengucapan maaf ya, guys. Pertama adalah sak butuhe, yang kedua adalah sak perlune, yang ketiga adalah sak cukupe, yang keempat adalah sak benar, yang kelima adalah sak meskine, yang keenam adalah sak panake. Pokoknya yang gue tahu yang sak butuhe itu adalah apa yang kita butuhin. Jadi kita tahu apa yang kita butuhin, kita harus tahu dari 6S itu untuk kunci kebahagiaan menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, yaitu apa yang kita butuhin, apa yang kita perluin, apa yang kita rasa cukup, apa yang jadi semestinya buat hidup kita, apa yang menurut prinsip kita benar itu apa dalam hidup kita, apa yang membuat kita nyaman. Jadi dari ke-6S ini kita harus mengenal diri kita sendiri, kita tahu ke-6S ini sehingga terciptanya kebahagiaan.
Jadi dari part Ki Ageng Surya Mentaram, kata-kata yang gue suka ini adalah bahwa kebahagiaan itu terletak pada internal kita, bukan eksternal kita. Terus juga ada part dimana yang gue emang suka banget bahwa kebahagiaan kita itu adalah ya di sini, di tempat ini, ya begini gitu loh. Jadi kita nggak memikirkan masa lalu, kita nggak memikirkan masa depan juga. Jadi kita tuh enjoy banget sama nikmat sekarang dan bersyukur akan itu. Terus gue juga suka banget sama part dia juga ngejelasin ada judulnya sesal dan khawatir, bahwa nggak ada yang perlu diandai-andaikan, bahwa apa yang sudah terjadi sebelumnya itu nggak perlu lagi diingat, bahwa kita harus menikmati sekarang hari ini. Yang harus kita lakukan adalah apa yang kita bisa sekarang, apa yang membuat kita nyaman, apa yang menjadi tujuan kita sekarang, itu yang harus kita fokusin sekarang. Bagus banget kan? Oke, kesimpulan dari ketiganya adalah kunci kebahagiaan menurut mereka itu emang berbeda-beda, tapi benar sesuai dengan sinopsisnya bahwa tujuan dari kebahagiaan itu sendiri adalah untuk kita mengenal diri kita sendiri seperti apa, sehingga kita paham sama apa yang kita mau, sama apa yang kita inginkan. Terus di sini yang jadi penting adalah benar ilmu, bahwa dimana kita punya ilmu, disitulah kebahagiaan bisa hadir. 2 kalimat yang gue suka ini adalah agama itu memberi kita batas, memberikan kita pengetahuan mana yang kita tahu harus kita jauhi, yang menjadi larangan kita, menjadi batasan kita. Terus satu kalimat lagi yang bikin gue suka sama buku ini, yang menjadi opening, baca ya guys, bahwa agama, akhlak, moral, dan filsafat datang untuk mengajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dilampiaskan. Guys, terima kasih banyak sudah mau dengerin review terhadap buku filsafat yang bagus ini. Kalian harus baca. Kalau kalian tuh masih mencari-cari atau mempertanyakan, gue sebenarnya hidup ini buat apa ya, terus kebahagiaan itu menurut gue itu seperti apa ya, terus kebahagiaan itu yang sejati itu kayak gimana ya, kalian mesti banget baca buku ini, karena buku ini sebagus itu dan worth it itu. Semoga kalian suka sama videonya. Kira-kira apalagi buku yang harus gue baca. Makasih udah mau nonton videonya, makasih udah mau dengerin gue review bukunya. Bye bye.